Perasaan sedih, takut, dan marah secara berlebihan akibat mengingat peristiwa memilukan dapat menjadi pertanda bahwa sahabat Mika mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Trauma yang menyebabkan seseorang mengalami PTSD pun beragam, mulai dari kenangan masa lalu yang pahit hingga peristiwa buruk yang terjadi secara berulang. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa malah mengalami gangguan kesehatan yang lebih parah. Apakah sahabat Mika mengalami hal yang sama dan bingung harus konsultasi kemana? Yuk tanya langsung ke ahlinya. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Anggita Sabrina Nuraini, psikolog mitra keluarga Delta Mas. Selamat datang di Konter Sehat. Pertanyaan pertama, apa penyebab PTSD? Penyebab PTSD cukup beragam, tetapi semuanya berhubungan erat dengan pengalaman negatif mereka. Misalnya, orang yang mengalami kekerasan fisik, terutama di antaranya kekerasan seksual, pelecehan, kecelakaan, bencana, dan peristiwa serius lainnya. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang dengan PTSD melalui pengalaman negatif terlebih dahulu. Pada beberapa kasus, mereka bisa mengalami PTSD karena melihat teman atau keluarga mereka mengalami pengalaman negatif. Selain itu, gejala PTSD juga bisa semakin parah apabila setelah mengalami peristiwa traumatis, ia kembali mengalami kejadian buruk atau yang tidak mengenakan, misalnya kehilangan pekerjaan, rumah, orang tercinta, atau cedera yang berkepanjangan. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang menderita PTSD? Pada prinsipnya, PTSD bisa dialami oleh siapa saja, baik tua atau muda, anak atau dewasa. Semua orang bisa mengalami PTSD. Namun, seseorang yang mengalami trauma di usia muda akan lebih rentan mengalami PTSD di usia dewasa atau dengan seiring berjalannya waktu. Lalu, kalau ditinjau dari jenis kelaminnya, pada banyak kasus yang sering ditemui, ternyata wanita lebih rentan mengalami PTSD. Perbandingannya bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan pria. Pasti sahabat Mika bertanya-tanya, kenapa perempuan lebih rentan mengalami PTSD? Nah, hal ini ternyata erat kaitannya dengan banyaknya peristiwa kekerasan seksual yang menempatkan wanita sebagai korban. Selain itu, wanita juga lebih rentan mengalami trauma akibat kekerasan ketika berhubungan dengan pasangannya, baik saat menikah ataupun pada saat masih pacaran. Belum lagi dengan peran wanita di rumah sebagai istri, ibu, dan juga pengasuh akan memperburuk dampak negatif dari trauma yang mereka alami. Pasalnya, tekanan dari peran tersebut ditambah dengan trauma yang dialami akan mengganggu aktivitas mereka memenuhi peran dan juga fungsi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga. Perbedaan gejala PTSD pada orang dewasa dan anak. Pada prinsipnya, ada beberapa gejala yang sama dan juga beda pada anak dan juga dewasa. Gejala yang sama diantaranya 1. Menghindari segala sesuatu yang bisa mengingatkan mereka pada trauma yang pernah dialami. Lalu yang kedua, suasana hati yang sensitif dan juga mudah marah. Yang ketiga, ada perilaku merusak diri. Yang keempat, menunjukkan reaksi terkejut yang berlebihan terhadap suara atau kejadian mendadak. Yang kelima, konsentrasi terganggu. Yang keenam, merasa tertekan jika ada sesuatu yang mengingatkannya pada kejadian traumatis. Dan yang terakhir, muncul reaksi fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, atau juga gemetar. Lalu, yang berbeda itu pada reaksinya terhadap ingatan yang traumatis. Misalnya, seseorang terus-menerus mengalami kenangan buruk tentang peristiwa traumatis tanpa disengaja. Sedangkan pada anak-anak, ini biasanya terlihat dalam bentuk permainan yang mencerminkan kejadian tersebut. Kemudian, mimpi buruk yang isinya berhubungan dengan peristiwa traumatis. Biasanya kalau pada anak-anak, mimpi yang berulang sering tidak memiliki isi yang jelas. Bisa juga seolah-olah flashback, atau di mana seseorang ini merasa atau berperilaku seolah-olah peristiwa traumatis terjadi lagi, seperti melihat kembali kejadian tersebut. Sahabat Mika, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ke channel ini ya untuk tahu lebih banyak tentang berbagai gangguan kesehatan mental. Yuk lanjut lagi bahas PTSD. Pertanyaan keempat.
Apakah PTSD berbahaya? Tentu saja, apabila dibiarkan, PTSD dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan fisik kita. Dari masalah kesehatan fisik, orang dengan PTSD akan sulit tidur. Lalu, mereka juga rentan mengalami autoimun karena hormon stres yang terlalu banyak. Dari sisi hubungan interpersonal, itu juga akan terganggu, yaitu sulit percaya dengan orang lain, sulit menjalin atau membina hubungan dengan orang baru, di mana hal ini akan semakin memperumit dinamika hubungan orang PTSD dengan orang di sekitarnya. Kemudian, pada beberapa kasus, orang dengan PTSD juga mengalami penurunan produktivitas, motivasi, dan performa di tempat kerjanya. Belum lagi, mereka juga rentan melakukan beberapa perilaku beresiko sebagai pelarian, misalnya minum-minuman beralkohol, merokok, aktivitas seksual sebelum waktunya, dan lain sebagainya. Orang dengan PTSD harus segera mendapat penanganan yang tepat, karena tanpa penanganan yang tepat, orang dengan PTSD ini juga bisa beresiko mengalami gangguan kesehatan mental lain, misalnya harga diri yang rendah, gangguan kecemasan, depresi, serangan panik, dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir, apakah PTSD bisa sembuh? Singkatnya, jawabannya ya. Pada prinsipnya, trauma memang tidak bisa dihapus, tetapi tidak selamanya memberikan dampak negatif. Hal ini disebut sebagai wisdom of trauma. Artinya adalah ketika seseorang mengalami dan melewati trauma, dia akan merasa terbebas dan menerima dirinya sendiri. Di mana seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidupnya, lalu tercipta proses healing atau penyembuhan di dalam dirinya. Selama masa proses healing atau penyembuhan, mereka bisa melakukan beberapa hal untuk mengelola atau menyembuhkan traumanya. Caranya dengan menjalani terapi. Ada banyak jenis terapi yang bisa dijalani oleh orang dengan PTSD. Namun biasanya yang paling sering ditemui adalah Cognitive Behavioral Therapy atau biasa kita kenal CBT, dan juga Acceptance Commitment Therapy atau ACT. Pada CBT, biasanya kita dilatih untuk mengubah cara berpikir kita terhadap trauma yang pernah dialami. Kemudian pada Acceptance Commitment Therapy atau ACT, orang dengan PTSD akan dilatih untuk menerima trauma dan fokus pada masa sekarang. Terakhir, pada anak-anak, ada Sand Play Therapy, di mana terapi ini memanfaatkan mainan pasir dan juga mainan miniatur lainnya sebagai media untuk anak bisa mengekspresikan emosinya dalam ruang yang aman. Kemudian, untuk intensitas dan juga durasi pasti bervariasi, karena pengalaman yang dialami oleh orang-orang pasti berbeda. Namun rata-rata untuk pemulihan awal biasanya membutuhkan 15 hingga 20 sesi terapi dalam kurun waktu paling cepat 1 bulan. Dalam kasus yang lebih kompleks, sesi terapi yang dibutuhkan bisa memakan waktu 6 bulan atau sekitar 20 hingga 30 sesi. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Kontur Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika ya. Buat yang masih punya pertanyaan seputar PTSD atau masalah kesehatan mental lainnya, tulis di kolom komentar ya. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke Kontur Sehat berikutnya ya. Sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.